Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Puji syukur pada Tuhan. Pada tahun ini kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka dan hanya secara online. Tapi kasih dan anugerah Tuhan selalu ada bersama-sama kita, dimanapun kita berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah dan perayaan Natal GKK Tanjung Bunga hari ini akan kita mulai atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya rahmat dan anugerah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah dan merayakan Natal pada tahun ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kiranya ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kami. Pengharapan yang Tuhan berikan selalu ada buat kami. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah dan perayaan Natal pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami, Raja kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu sama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia itu
bosan. Sungguh alangkah sedihnya, sungguh alangkah susahnya. Semua karena pandemi ini, Hidup jadi berantakan. Sungguh alangkah sedihnya, sungguh alangkah susahnya. semua karena pandemi ini. Hidup jadi berantakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, walau masa pandemi ini Tuhan selalu sertaku. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, walau masa pandemi ini Tuhan selalu sertaku. Dan betapa jenuhnya karena pandemi ini tak bisa apa-apa. Oh, betapa bosannya dan betapa jenuhnya. Tak bisa apa-apa. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya karena ada pandemi ini jadi makin berarti. Betapa indahnya dan betapa eloknya karena ada pandemi ini kita semakin kreatif.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesus beri pengharapan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesus beri pengharapan. Hai semua. Ada teman-teman kita di sana. Ayo sekalian, kita ajak respon Natal. Iya, ayo. Kami bosan karena pandemi ini semua jadi kacau. Ya, betul. Kami tidak suka seperti ini. Apa itu Natal? Natal adalah bukti kasih Tuhan dengan mengirimkan Yesus untuk lahir ke dunia ini. Iya betul, karena ada Natal kita punya pengharapan kekal. Iya, Yesus lahir, kemudian mati dan bangkit demi menebus dosa-dosa kita semua. Betul teman-teman, kalian mau ikut bersyukur atas lahirnya Tuhan Yesus bersama-sama kan? Yesus tetap setia dengan kita loh, apapun yang terjadi. Dan Yesus rela mati sekali untuk selamanya menebus kita. Wah, terima kasih ya sudah memberitahu kami tentang berita sukacita itu. Sekarang kami tahu bahwa kami harus tetap bersyukur walaupun di tengah pandemi karena kami masih bisa merayakan Natal. Terima kasih ya teman-teman. Kita nyanyi dulu yuk sebagai rasa syukur kita menyambut Sang Tuhan di dalam hati kita sebagai Sang Penebus. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Katakan, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, masa pandemi merupakan masa yang
susah bagi kita semua. Tidak ada yang terlalu terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan mungkin ada yang kehilangan pengharapan. Namun puji syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang datang ke dunia memberikan pengharapan bagi kita. Harapan kita ada di dalam Dia. Mari kita pujikan lagu Harapanku sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Kau pegang hidupku yang
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gembira bisa bertemu kembali walaupun dalam kondisi yang tidak ideal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau kita boleh ada, semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh hidup bahkan merayakan Natal, GKKA Tanjung Bunga tahun 2020 itu pun kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena ketika kami merenungkan akan hidup manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan siapakah kami? Sehingga beroleh kasih karunia-Mu. Siapakah kami bahkan boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Ketika kami merayakan Natal, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, agar Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Tolong kami untuk boleh mengerti sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam satu tema pengharapan Natal di masa pandemi. Bapak Ibu, kita akan membuka dari beberapa bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Matius 1 ayat 20. Yang kedua di dalam Matius 2 ayat 13 hingga 15. Dan yang berikutnya terakhir adalah Kejadian 46 ayat yang ketiga. Mari kita simak bagian berikut. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh. Orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan putar cuplikan satu film. Coba tebak siapa orang ini dan dalam film apa? Kita akan lihat bersama-sama siapa orang ini dan dalam film apa. Inevitable. Ya, ada yang bisa tebak? Benar. Thanos dalam film Avenger. Sebenarnya film atau karakter Thanos ini pertama kali muncul dalam film seri ke-55 Iron Man pada bulan Februari 1973. Yang menarik dari Thanos ini, dia mengatakan, I'm inevitable. Artinya apa? Saya gak bisa dihindari. Raksasa Thanos atau kematian adalah gambaran seramnya tahun 2020. Saya boleh katakan seram karena apa? Karena itu membawa maut. Dikatakan seram karena apa? Karena dampaknya itu sangat mengerikan. Yang masih hidup banyak yang porak-poranda. Takut, cemas, khawatir. Dan hidup yang porak-poranda. Itu dialami saat ini di seluruh dunia kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan tidak kecuali the inevitable juga dialami di dalam tokoh Alkitab. Apa dan bagaimana kita harus menghadapi pandemi COVID ini? Apa kata firman Tuhan? Apa prinsip Natal yang kita perlu pegang dan bagaimana kita melangkah di dalam tahun 2021 jika Tuhan izinkan kepada kita? Mari kita bersama-sama membuka
lebih dalam di dalam Matius khususnya pasal 2 ayat 13 hingga 15. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, menarik sekali apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria juga dialami oleh setiap kita. Kita melihat bagian yang pertama, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yusuf. Anda kedengaran sangat familiar bukan? Di masa COVID ini saya banyak mendengar anak-anak muda yang kemudian berpikiran, aduh bagaimana mau nikah sudah ada pasangan, nanti COVID bagaimana, apa nasi kotakan? Atau kemudian mengundang hanya orang dalam saja, atau bagaimana? Pemikiran-pemikiran nanti kerjaannya bagaimana, nanti berkeluarga seperti apa. Itu dialami di masa inevitable. Dan itu yang dialami Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mengalaminya. Yusuf diberitahu dan mengetahui Maria mengandung. Anda perlu tahu Maria ini bukan, dan Yusuf bukan pemuda-pemudi yang nakal. Mereka adalah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang baik-baik saja. Anda bisa bayangkan perasaan Yusuf ketika, aduh kok Maria sudah hamil sebelum menikah. Firman Tuhan katakan apa? Dikandung daripada Roh Kudus. Takut, cemas, khawatir. Nanti masa depanku gimana? Saya menikah dengan siapa ini? Itulah pergumulan Yusuf dan Maria. Dan menarik sekali Alkitab mengajarkan apa? Firman Tuhan mengatakan, Yusuf jangan engkau takut. Bagian yang kedua, yang menarik sekali adalah pergumulan orang-orang dewasa. Pergumulan kebanyakan Anda dan saya. Ketika kita memikirkan di tengah-tengah COVID, pergumulan kita, pekerjaan, penghasilanku merosot. Nanti keluargaku bagaimana? Anakku, cucuku, orang tuaku, mertuaku. Kena COVID enggak bagaimana? Dan itu pula yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Ketika mereka sudah Tuhan hadirkan bayi Yesus di tengah-tengah mereka. Ada virus maut. Apa itu? Kalau zaman sekarang COVID-19, zaman dulu adalah, kalau saya boleh katakan, virus Herodes. Mengerikan. Ini bukan ancaman seorang wanita yang akan didatangi ratusan preman. Gertakan. Omong kosong. Bukan. Ini adalah ancaman yang serius, yang nyata. Bayi di bawah 2 tahun di semua tempat di Bethlehem mati. Ketakutan. Anakku nanti bagaimana? Masa depannya seperti apa? Konon di dalam Alkitab, kita mengetahui Yusuf dan Maria dan bayinya lari kemudian diingatkan oleh Roh Kudus, lari kemana? Ke Mesir. Setidaknya kalau kita lihat dalam orang-orang Nasrani di Mesir, itu menurut tradisi ada paling tidak 30 tempat selama 3 tahun. Wow, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, saya tahun ini baru pindah ke Tanjung Bunga. Dan Tuhan itu sudah atur. Kita nggak pernah tahu akan ada COVID-19. Tapi Tuhan itu sudah atur semuanya selesai pas sebelum COVID datang. Bapak Ibu yang pernah pindah rumah, aduh repotnya minta ampun. Saya ingat 3 tahun yang lalu ketika dari Jepang pindah ke Indonesia. Waduh, itu kantong kresek yang mau dibuang begitu banyak, barang begitu banyak. Ini mau dipakai tapi tidak mungkin semua dibawa. Di Makassar pun juga begitu. Akhirnya apa? Yang penting sekali kita bawa. Yang nggak penting, tapi sayang masih bagus kita kasih ke orang. Sampah kita buang. Itu perlu waktu, perlu energi yang begitu banyak, begitu melelahkan. Masuk bersih, keluar bersih. Anda bisa bayangkan sekarang. Yusuf dan Maria, 3 tahun, berpindah-pindah 30 tempat. Anda bisa bayangkan capeknya seperti apa. Bukan cuma takut ancaman teror pasukan pas pampresnya atau pasukan Herodes yang mau membunuh bayi ini, anak yang mereka cintai. Tetapi juga yang lebih mengerikan adalah bagaimana nasib masa depannya. Ketika mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa enggak kariernya? Anda pernah terbayang enggak? Karirku nanti bagaimana? Ada pengusaha restoran kemudian mengatakan, wah, selama ini 1 bulan 15, 20, 30, bahkan 40 juta. Sekarang kalau bisa 1 bulan 1-2 juta, syukur Pak. Anda bisa bayangkan keadaan Yusuf harus menghadapi the inevitable. Apa itu? Menghadapi yang tak terhindarkan, yang gak bisa dihindari. Dalam kondisi seperti itu kemudian mereka harus pindah-pindah. Karirnya bagaimana? Masa depannya bagaimana?
Menarik sekali Alkitab mengatakan kalau kita dalam pergumulan yang sama. Alkitab mengatakan apa? Hei, orang-orang percaya, lihatlah Yusuf. Tuhan sudah siapkan para majus dengan emas, kemenyan, dan mur. Dan rupanya itu loh, berkat Tuhan itu disiapkan tanpa kita pikir. Supaya kita itu boleh mengikut Tuhan. Dan ketika kita taat, maka Tuhan menolong umatnya. Dan menarik terakhir di bagian yang ketiga adalah bagaimana ketika mereka sudah 3 tahun keliling, capek. Mereka harus menghadapi apa? Yusuf dan Maria kembalilah ke Mesir. What? Kembali ke pusat disaster itu, bencana itu. Tentu takut. Tapi malaikat Tuhan sekali lagi menasehati. Saya bayangkan, tidak tahu nasihat apa, di dalam Alkitab tidak tulis secara detail. Saya bayangkan jangan takut. Tapi Tuhan, itu Herodes mati sih memang. Anaknya gantikan loh, bukan orang lain, Arkelaus. Jangan takut, baliklah. Dan dia kembali. Ketika dia kembali, Tuhan itu tolong, Tuhan itu jaga. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya langsung ingat Yakub mengalami masa yang sama. Tahun ini, Menteri Keuangan menyatakan Indonesia masuk resesi. Keadaan perekonomian turun merosot. Itu baru 1 tahun. Banyak orang yang kelimpungan setengah mati. Di dalam Alkitab dicatat 7 tahun mengalami resesi. Anda bisa bayangkan susahnya hidup itu. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Dia adalah seorang tua yang dihargai, yang dihormati keluarganya, anaknya, cucunya. Anda bisa bayangkan harta ada. Wah, tadinya begitu kaya. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun resesi. Begitu bingung. Ini bagaimana jalan hidup. Yang menarik kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Kejadian 46 ayat 3. Di sana dikatakan, Yakub jangan takut. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Mungkin kalau zaman sekarang orang bilang, aduh Pak, aduh Tuhan, boro-boro pikir tentang diberkati besar. Besok bisa makan aja syukur. Dia mungkin berpikir kalau anak-anakku Israel bisa makan syukur. Cucu-cucuku besok bisa makan syukur. Ini Tuhan bilang, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Jangan takut. Wow. Saya kemudian penasaran dan saya buka bahasa aslinya. Di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, bahasa asli yang dipakai kata takut maupun bahasa asli yang dipakai kata dalam bahasa Yunani, yaitu phobeomai dan yare sama. Semakin saya telisik, kalimatnya kan beda. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani. Tapi mengejutkan, punya arti yang sama. Apa itu? Kata takut di sini sifatnya kata kerja, bukan benda. Takut, oh takut, jangan takut. Bukan. Takut di sini adalah sifatnya kata kerja. Artinya apa? Takut merusak yang aktif. Takutnya aktif apa? Merusak akan hidup manusia. Merusak fungsi hidup manusia. Jadi menghadapi rasa takut tidak cukup dengan berdiam diri. Ada COVID, berdiam diri di rumah. Enggak. Menghadapi rasa takut di sini kita harus aktif. Aktif bagaimana? Aktif melibatkan Tuhan. 1-2 hari yang lalu kita tahu semua di Makassar, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau kenal atau tahu. Saya pribadi tahu di Makassar ada orang-orang yang kena COVID yang sudah pass away. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang keluarganya sudah dipanggil Tuhan. Sangat berat. Sampai bingung ini hidup bagaimana. Ada yang hidup perekonomiannya porak-poranda. Ada orang yang sampai kena COVID, nggak bisa tidur. Dia harus berobat. Nggak bisa cuma berdiam diri, nggak bisa juga cukup hanya sekedar berdoa Tuhan tolong. Enggak. Ada kalanya kita harus aktif melibatkan Tuhan. Bersyukur di GKKA ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak dokter. Dokter Sony misalnya. Di GKK Pusat ada dokter Christian. Ketika bergumul, nggak bisa tidur, ada bergumul. Silakan datang. Tuhan bisa pakai melalui hamba-hambanya untuk menolong. Dan dalam kondisi seperti ini, menghadapi rasa takut kita tidak dipanggil untuk berdiam diri. Justru aktif. Aktif apa? Melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bukakan satu statistik menarik sekali. Di dalam BPS, Badan Pusat Statistik Nasional baru-baru ini mengeluarkan satu
hasil survei, menarik sekali di bulan November yang lalu, mengeluarkan survei, bahwa rata-rata penghasilan orang, khususnya pekerja, itu tahun ini minus 5,2%. Dan yang paling terkena dampak COVID itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah akomodasi dan makan minum. Sampai kurang 17,3%. Yang kedua real estate. Kurang 15,7%. Nanti bisa disorot. Kemudian ketiga adalah transportasi. Sampai minus 12,2%. Anda bisa bayangkan. Mereka yang bergerak di bidang ini ancur-ancuran. Ada orang yang mengatakan, waduh, transportasi, real estate, makanan, minuman pada gulung tikar semua. Banyak yang masih hidup, kondisinya bertahan. Ketika kita menghadapi ini, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dalam keadaan baik, puji Tuhan. Tapi kalau Anda sedang bergumul, hidup Anda terasa porak-poranda. Tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika kita di tengah-tengah rasa takut, firman Tuhan nggak katakan, nggak boleh punya rasa takut, itu nggak rohani. Tidak. Punya rasa takut itu wajar, natural. Tetapi firman Tuhan mengingatkan apa yang lebih penting. Hadapi rasa takut. Firman Tuhan bilang apa? Jangan takut, artinya apa? Jangan biarkan rasa takut itu merusak fungsi hidup kita. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepikiran, stres, bisa gila dan sebagainya. Firman Tuhan mengajak kita cari Tuhan. Percaya Tuhan. Dengar firman Tuhan, andalkan Tuhan. Aktif libatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan saya percaya hasilnya luar biasa. Menarik sekali bulan November yang lalu, Profesor Dr. Emeritus Everett Worthington mempublish bersama dengan anak buahnya, junior-juniornya, para doktor dari researcher dari Commonwealth University dan Harvard University. Mereka kemudian mengadakan penelitian yang dipublish di dalam jurnal Global Epidemiology. Penelitian ini bertajuk The Role of Hope in Subsequent Health and Well-being for Older Adults, an Outcome-Wide Longitudinal Approach. Menariknya apa? Mereka mengadakan 13.000 orang diteliti yang rata-rata usianya itu di atas 66 tahun. Hasilnya apa singkatnya? Orang yang punya pengharapan hidupnya itu lebih baik. Dalam apa? Dalam banyak hal. Yaitu lebih memiliki kesehatan. Lebih apa? Lebih kurang dalam hal depresi, kecemasan, lebih kurang bahkan resiko kanker. Menunjukkan perilaku kesehatan mental yang lebih baik. Kesehatan fisik yang lebih baik. Wow, ini bukan orang percaya ya. Ini penelitian ilmiah. Kita rehat sejenak. Anda coba bayangkan. Berhenti sejenak. Bukankah ini yang dicari dunia? Dunia mencari jawaban ini. Mencari pengharapan sejati. Di tengah-tengah kondisi porak-poranda, dunia mencari pengharapan sejati. Dan Tuhan yang menciptakan, yang mengetahui sejarah dan masa depan, tahu. Disitulah letak pengharapan. Dan Alkitab menunjukkan apa? Orang-orang yang mencari Tuhan, yang dengar-dengar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Lu kok bisa Pak Pendeta? Iya. Lihatlah Yakub. Yakub gak pernah tahu 7 tahun masa resesi. Tuhan siapkan Yusuf. Berlimpah-limpah pertolongan Tuhan. Yusuf dan Maria tidak pernah tahu bahwa bayi Yesus akan dibunuh Herodes sebelumnya. Nggak pernah terpikir mimpi buruk porak-poranda hidup ini. Tapi Tuhan siapkan para majus. Hari ini kalau Anda bergumul di hadapan Tuhan, carilah Tuhan. Jangan berhenti. Jika Anda dalam keadaan baik, tetap cari Tuhan. Jika Anda dalam kondisi berduka, Anda bingung bagaimana menjalani hidup ini, jangan berdiam diri. Aktif. Aktif melibatkan Tuhan. Aktif berusaha. Aktif mengerjakan sesuatu. Tadi saya belum selesai cerita tentang kesaksian saya 2 hari yang lalu. Sampai tadi malam. Ada seorang anak Tuhan, aktivis. Pengurus di sebuah gereja, waduh cinta Tuhan, pelayanan. Mungkin dia pikir COVID itu, ya tahulah COVID mesti hati-hati, pakai masker, dia anggap remeh. Dibuka, kemudian dia jalan kalau kemana, urusan bisnis. Kemudian berapa hari yang lalu kena demam, 38 derajat. Badan gak enak semua. Wah, dibawa ke rumah sakit. Masuk di IGD. Dia sudah dakduk. Kemudian diisolasi. Dites. Swab.
rapid test negatif, tapi harus tunggu swab. Tunggu berapa hari, waduh. Malam itu dia cerita kepada saya. Saya bisa rasakan orang yang kena COVID kayak apa perasaannya. Takut. Takut menghadapi kematian itu takut. Kita yang nggak kena, anggap enteng. Oh, jangan takut, jangan takut. Tapi ketika ada di sana, di ruangan isolasi, takut, cemas. Hidup rasanya kacau. Bapak Ibu bisa bayangkan. Belum keluar hasil tes, gosip itu di mana-mana. Usahanya langsung perusahaan makanan. Langsung orang pada, oh batal, oh sorry kita nggak beli. Oh, Anda bisa bayangkan gosip itu betapa merusaknya. Sampai, waduh kok bisa sih seperti ini. Itu yang terjadi. Di tengah-tengah kondisi, dia begitu kuat. Besoknya malamnya dia bilang, aduh saya rasanya nggak kuat, saya perlu dukungan doa. Di tengah kondisi seperti itu. Dia betul-betul sadar yang namanya mencari Tuhan. Dia betul-betul sadar Tuhan, kalau hari ini Tuhan panggil saya. Apakah saya sudah lakukan bagianku dengan baik? Tuhan, kalau Tuhan panggil saya hari ini, apakah saya siap? Apakah saya sudah siapkan dengan baik? Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang penting, pesan ini. Pesan ini apa itu? Pesan ini adalah jangan takut, masih ada harapan di dalam Tuhan. Jangan takut. Kenapa? Firman Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Ketika engkau berbeban berat, ketika engkau letih lesu, carilah Yesus. Jangan berdiam diri. Jangan mengucilkan diri di kamar. Kemudian gak berbuat apa-apa. Putus asa. Wah saya sakit, wah saya lemah. Cari Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita, umatnya, sendirian. Hari ini ketika kita bergumul, ingatlah tokoh Alkitab Yusuf dan Maria ditolong. Ingatlah Yakub ditolong. Ingatlah yang sakit sembuh. Yang lumpuh berjalan. Yang tuli mendengar. Yang buta melihat. Yang mati dibangkitkan. Dan kepada yang miskin dikabarkan berita. Ada pertolongan, ada harapan di dalam Tuhan. Inilah yang membuat orang yang letih lesu dia bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena Yesus Tuhan adalah Tuhan harapan kita. Masih ada harapan. Masih ada harapan di dalam Yesus. Maukah Anda tetap berharap kepada Yesus? Jikalau kita tetap berharap kepada Yesus, maka Tuhan menyertai kita. Bagian kita harus kerjakan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tidak ada jaminan orang ikut Yesus, semua lancar. Tidak. Ikut Yesus di Alkitab justru ternyatakan tetap ada suka dan duka. Lalu bedanya apa Pak Pendeta? Bedanya Anda tidak sendirian. Bedanya apa? Tuhan itu tahu masa depan. Bedanya apa? Tuhan sediakan berkat. Bedanya apa? Tuhan sediakan jalan keluar. Di saat tidak ada jalan keluar, Tuhan sediakan. Mari kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bagi sebagian kami mungkin merasa COVID ini biasa-biasa aja. Tetapi sebagian yang lain COVID ini sangat mengerikan. Sehingga jumlah orang-orang yang khawatir, cemas, depresi meningkat dengan tajam. Bagi orang lain hidup begitu porak-poranda, perekonomian, masa depan keluarga, karier, masa depan anak, ketakutan orang tua yang mertua. Tuhan, di manakah kami bisa berharap? Ketika kami melihat kembali, harapan kami hanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu. Ketika menjalani masa apapun, entah masa ini masa yang baik, entah masa ini masa yang sulit. Tuhan tolong, supaya mereka mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, supaya mereka mengandalkan Tuhan dan bersimpu di depan kaki Yesus. Tuhan tolong mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan tolong mereka perekonomiannya porak-poranda. Tuhan kuatkan, Tuhan bangkitkan semangatnya. Dan ketika mereka berencana kembali, berusaha kembali, Tuhan tolong supaya mereka boleh melibatkan Tuhan. Sebab ada berkat Tuhan, bahkan di saat pintu kelihatannya tertutup, Tuhan akan buka jalan. Masih ada harapan. Masih ada harapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu. Kami percaya kalau kami diizinkan hidup, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai tahun depan. Itu artinya Tuhan
tidak tinggal diam. Itu artinya Tuhan menitipkan misi bagi kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Yang percaya katakan, amin. Marilah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli sebagai respon kita pada firman Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kiranya cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah meninggalkan surga yang mulia, lahir di kandang yang hina, untuk memberikan pengharapan kepada kita, orang-orang yang sudah berdosa, untuk kembali kepada Tuhan. Kiranya tuntunan, pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian menjalani kehidupan secara khusus di masa-masa pandemi ini, untuk dapat memiliki kemenangan di dalam segala persoalan hidup, menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Secara khusus kami mewakili Majelis
gereja dan hamba Tuhan Tanjung Bunga mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Kiranya berita Natal yang sudah kita dengarkan bersama, kiranya pujian dan doa kita bersama akan menyertai perjalanan kita di tahun 2020 yang sudah kita sebentar lagi akan lewati dan memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama dengan orang-orang di rumah ataupun di mana kita bersama-sama naikkan pujian We Wish You Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.